Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Maulana dengan NPM 201506106. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tugas akhir percobaan 2 build a switch and router network. Ini adalah topologi yang akan saya buat dan ini ada address tabelnya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya membutuhkan router. Di sini router yang saya pakai yang 4331. Kemudian saya butuh juga switch, tipenya adalah 2960 dan end device-nya ada PC, dua buah PC. Seperti ini aja. Sebentar, saya zoom lagi. Mungkin ini udah kelihatan. Oke. Kemudian di sini kabel kita hubungkan dengan kabel untuk PC ke switch pakai kabel straight through fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/6. Oke, ini juga sama, switch ke router juga pakai kabel straight through. Apa ini nggak mau? Nah ini fast Ethernet 5 ke gigabit 001. Oke, untuk router ke PC 3 kita pakai yang automatically aja. Oke, dia ini jadinya ini dia copper crossover. Oke, dia sudah hijau, yang ini masih merah. Kita setting dulu untuk IP PC. Sini PC. Saya rubah dulu ini jadi PC A. Ini PC B. Oke, kita setting dulu desktop IP configuration. Di sini udah tersedia IP-nya. Scope pas saja. Isinya gini, IP address-nya gini. Aduh, file harus semua ya. Nah, udah default gateway-nya jangan lupa juga untuk IP versi 4 dan versi 6-nya. Nah, ini untuk versi 6, IP versi 6-nya kita bilang ini, kita taruh ini versi 4. Kemudian default gateway juga samain, isi juga ya ini. Nah, ini udah untuk PC A, kemudian kita PC B desktop IP configuration nya adalah ini 03. Oke, enter. Kemudian default gateway-nya juga dimasukin. Oke, IP 6 juga. /64, jangan lupa diisi 64. Kemudian default gateway-nya 1. Oke, sudah. Di sini coba mau saya tes dulu. Apakah bisa? Saya akan coba ping IP-nya tadi berapa ya? Default gateway 1. Ini kah? 1 tadi IP-nya siapa ya? Tiga sama salah IP ini punya siapa? IP-nya ping 192.168.1.3. Ini berhasil untuk IP dirinya sendiri. Kemudian ini untuk yang 03. Mungkin belum bisa karena di routernya kita belum set. Ya, ini kayaknya nggak bisa. Udah, kita berhenti aja. Lanjut kita setup routernya.
Ya, di sini kita akan ke mode CLI, ini no aja. Turn, enable, enable juga bisa. Enable untuk masuk ke dalam mode privilege. Terus kemudian kita config terminal untuk konfigurasi terminalnya. Di sini hostname saya namakan R1 untuk hostname untuk menciptakan nama ya, mengatur konfigurasi nama router. Itu udah berubah jadi router jadi R1. Kemudian jangan lupa no IP domain lookup. Domain lookup fungsinya apa? Fungsinya untuk dia agar menghentikan proses pencarian salah input. Misal dia kalau salah input, routernya akan mencari ke database gitu. Nah, kita nggak mau karena itu memerlukan waktu yang sangat lama, jadi kita matiin aja no IP domain lookup. Kemudian enable set secret class. Ini untuk mengatur konfigurasi password, mengatur password, tapi kita secret jadi sudah terenkripsi. Kita klik saja passwordnya kelas tadi. Kita juga mau mengatur konfigurasi password juga untuk client console console 0 agar yang hanya bisa mengakses hanya yang tahu passwordnya saja. Satu admin, passwordnya namanya Cisco boleh. Kemudian login, kemudian kita atur line VT0 04 untuk ngatur password lagi, passwordnya Cisco. Oke, login. Kemudian kita ketikkan service password encryption. Dan nggak tulisannya salah, encryption passwords. Oke, untuk menginskripsinya. Untuk mengenkripsi password, kemudian kita akan mengatur banner untuk tampilan depannya. Awal MOTD $. Ini saya copy aja. Selesai, kemudian kita konfigurasi interface G0 G0 0/0 untuk gigabit 0 yang dia mengatur dari router 1 ke PCB. Ya, di sini kira-kira coba kita lihat router lagi dia mengatur mana. Oh, di sini di R1 ini yang terhubung ke PCB. Kemudian kita enter aja interface-nya untuk mengatur. Nah, dia udah masuk. Kita atur IP address-nya, sesuaiin sama yang di Strikas-nya. Di sini IP-nya 168.0.1. Nah, ini router. Kemudian jangan lupa juga itunya subnet mask-nya. Enter. Sudah. Kemudian untuk IP versi 6-nya juga stop traffic-nya. Enter. Dan perintah lagi IP versi 6 address link lokal, enter lagi. Dan kita untuk mengaktifkan perintah tadi kita pakai no shutdown dia untuk mengaktifkan. Oke, enter. Kemudian kita klik exit, shutdown, ketikkan exit. Kemudian kita atur untuk interface yang gigabit 00/1. Saya copy aja. Kemudian atur passwordnya, IP address ini 192.168.1.1. Dia tadi 0, ini 1.1.
kemudian IP versi 6-nya, atur juga ini karena sedikit rumit, saya copy aja. IP 6 agak salah address. Sudah, kemudian ini IP 6 address untuk default gateway-nya juga no shutdown untuk mengaktifkan konfigurasi. Kemudian enter, dia udah berubah jadi dari down ke up. Kemudian kita exit, keluar dari interface. Oke, kemudian kita konfigurasi lagi interface G0 G0/1 tambah deskripsi connected to F0 ya, F0/5 on S1. Oke. Exit. Kemudian untuk interface ininya lagi gantian G0 salah lagi, nggak perlu pakai slash. Oke, masuk, kita kasih deskripsi lagi untuk menandakan dia berhasil connected to host PCB, dan exit to enable everything. Ini nggak usah. Kemudian kita exit dari config, exit juga. Kemudian kita save, copy running untuk save di VRAM-nya, nvram config running config startup config. Ini enggak? Oh, salah. Kopinya belum ada. Copy. Nah, ada yang running config. Enggak, emang harus kopas dulu. Nah, ini akhirnya bisa. Salah ketik di mana tadi config? Oh, ini running config. Nggak perlu config lagi. Kemudian kita set clock. Ini bisa sesuai kemauan kita. Setnya saya mau set tanggal 20.00 terus 30 November 2022. Oke, enter, selesai. Ini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke step 3. Ini udah hijau nih, ke konfigurasi switch-nya. Kita belum konfigurasi, sama aja kayak tugas pertama praktikum. Enable masuk config, kemudian hostname 1, no IP domain lookup, kemudian interface VLAN 1, pastikan VLAN. Kalau di switch kita masukin IP-nya, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, no shutdown untuk mengaktifkan konfigurasi, enter aja. Kemudian exit. Kemudian jangan lupa kita atur juga default gateway-nya. Kita masuk lagi IP default gateway 192.168.1.1. Oke, kemudian kita exit untuk mengaktifkan exit. Sudah, coba saya mau lihat bentar ya, sama satu-satu.
default gateway ini ya. Satunya juga default gateway sama, dan IP address untuk ini untuk R1 ke switch dan PCA default gateway-nya harus sama agar dia bisa ping nanti. Dan untuk default gateway PCB dan IP address PCB dia juga sama tuh agar dia bisa terhubung gitu. Kemudian lanjut untuk mengkoreksi apakah kita sudah benar show. Kita kembali ke router 1. Kita mau lihat show IP apakah seperti codes LDN sama default gateway variable is variable kok. Yes, benar. Subnetted 2 already 0 direct connect gigabit 0. Yes, benar. Ya udah sama ya. Kemudian kita cek lagi di sini untuk show IPv6 router. Ini udah connected. Untuk IP6 nya ini IP6 yang kita masukkan tadi sudah sama seperti ini. Kemudian show IP interface gigabit. Show interface. Ini ada S-nya. Nah, ini gigabit protokol 1/1/24 ya benar. Prefix-nya, kemudian broadcast address-nya udah, ini benar. Kemudian show IP, nanti kita coba ping. Ya udah sesuai. Kemudian show IP, di sini mau saya tulis saja show IP interface brief. Nah, ini yang IP yang telah kita konfigurasi, gigabit 0.1.0.1.0 dengan IP 0.192.168.0.1 dan gigabit ini 192.168.1.1. Dia udah statusnya udah manual up, udah up semua, gak ada yang down. Kemudian serialnya ini harusnya apa ya? Tapi sih nggak ada serialnya karena kita pakai tadi kabel otomatis ya. Kemudian coba kita show IP interface brief. Dia udah up benar. Show, kemudian kita pindah ke switch 1 untuk lihat show IP interface brief. Show IP interface brief. Coba kita lihat yang up, fast ethernet 5 dan 6 up karena dia terhubung ke switch 1 dan router 6 ya. Coba ini gigabit ini yang up ya, ini 06 dan 05 nya di sini. Nah, ini 05 ya. Switch ke 05 yang ini yang 06. Ya, karena kita telah konfigurasi tadi, udah kita masukin IP-nya, jadi dia up. Kemudian apalagi yang up di sini, kita cek. Nah, ini VLAN satunya juga udah up untuk alamat IP root switch 1 udah up. Kemudian di sini ada reflection question, di mana di situ ada pertanyaan. Sebentar, jika
G0 gigabit 0/0 interface showed administrasi down what in itu configure comment. Sebenarnya jawabannya udah ada ini untuk kita mengatur konfigurasi biar dia nggak down, maka kita atur konfigurasi jadi ini kan supaya dia nggak down administrasinya, maka kita harusnya ke up kan. Nah, untuk biar kita mengkonfigurasi administratif secara untuk mengkonfigurasi itu, kita harus mengaktifkan perintah no shutdown ya untuk mengaktifkan konfigurasi itu biar supaya yang tadinya down, interface down, jadinya up seperti tadi yang ini ya. Contohnya ini kan masih up nih, kalau kita atur dia nanti jadi masih down, kalau kita atur dia masih jadi up. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, what would happen if correct interface? Apa yang terjadi jika kita salah mengkonfigurasi antarmuka pada gigabit 0/0/1 dan pada router dengan alamat IP. Mungkin kemungkinannya seperti contoh pertama tadi, switch untuk ping. Untuk pingnya kita tidak bisa ping ke PCA atau PCB, kita nggak bisa PCB karena ya berbeda. Berbeda juga networknya itu berbeda jaringannya. Kemudian juga membutuhkan router gateway tadi yang dia harus IP router ini, routernya juga harus sama dengan default gateway dari PCB misalkan tadi. Misalkan default gateway-nya mana tadi ya? Nah, default gateway PCB kan ada 192.168.0.1. Nah, dia harus sama dengan dia ini harus menyamakan dengan alamat IP dari router ini 01 untuk yang interface-nya gigabit 0/0/0. Jadi kalau yang untuk gigabit 0/0/1 dia kan untuk menyambung ke dua perangkat ini nih, switch dengan PCA, maka dia ini akan masuk ke default gateway dari router dari switch dan PCA agar dia bisa satu jaringan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari pertanyaan refleksi. Apabila salah untuk penyampaian jawaban ya saya mohon maaf. Kemudian ini ada shot. Oh ya, saya mau tes pin dulu PCR sebelum saya tutup. Ini mungkin nggak perlu ya. Kemudian ini PCR-nya saya coba PCB. Tadi kan nggak bisa, coba kita cek lagi. Sekarang bisa nggak? Paste pin PCB. Nah, ini bisa data yang bisa dikirim 3 dan 1. Ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang salah satunya adalah tidak sinkronnya alamat network, kemudian firewall, dan lain sebagainya. Kemudian untuk PCA ke switch, saya mau coba juga, hasilnya bisa nih, ping switch-nya IP-nya 1.2. Ya bisa ya sama seperti tadi, menerima 3 dan loss 1. Di sini bisa disimulasikan nggak sih? Coba kita ping ke alamat router R1 yang ini aja, di waktu ini, kemudian ping nah ini dia bawa paket 01 ini nggak bisa digedein ya.
PCI-nya berhasilkah masih connect? Ctrl C, ping lagi. Apakah nggak bisa ping default gateway? Kenapa ini? Baik lagi, ini bisa harusnya. Ini balik lagi keterima hijau. Ini kok, oh ini dia masih sampai switch. Coba harus digituin ya, saya juga lupa. Terima lagi, nggak terima, close, dan kirim lagi, itu masuk. Oh ini bisa untuk ping ke gateway, memang harus ini dijalanin gitu ya. Saya tadi pencet sih, kepencet real time. Oh ini real time aja. Kemudian saya tadi ya, yang ini tadi yang 01, sekarang yang 01 nggak bisa ping 01. Ya bisa, pastinya sih bisa. Kemudian saya akan coba gantian dari ping dari PCB untuk connect, untuk tes ping ke PCA. Ping PCA ya bisa untuk PCA. Kemudian ping ke switch. Switch bisa. Jadi diberikan 1 request timeout, berhasil 2 request timeout 1, berhasil 2 request timeout 2. Oke, kemudian router, untuk router pastinya gigabit 01 si 2 ya. Ini bisa juga semuanya sih. Ping bisa. Kemudian yang satunya sama jaringan bisa juga. Kemudian saya mau coba ke router untuk pingnya, ping PCA. Oh benar, bisa langsung. Kemudian ping PCB sini juga bisa 100% untuk switch. Salah, untung kita mau konfigurasi tadi ya, jadi nggak searching. Untuk switch juga bisa. Kemudian saya coba di switch untuk pingnya, ping PCB, coba PCB
Press enter 100%. Coba di sini saya mau ping, ini bisa nggak ping IP versi 6? Nggak bisa pakai IP versi 6. Kemudian PCA, ping PCA 1.3.3. Bisa dari switch ke router ke 0.1.1 dulu, coba ping bisa juga kalau 1.0.1.1 ya bisa juga. Oke, mungkin cukup sekian demo penjelasan tugas akhir dari switch dan router network ini. Mungkin apabila terdapat banyak kesalahan ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.